Saudaraku sekalian, kalau di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, Alkitab menulis bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Pengertiannya jauh lebih dari yang diduga banyak orang. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, tubuhmu menjadi baitnya. Allah mau bergerak di dalam dan melalui kita. Di dalam bahasa Ibrani ada kata miskan Yahweh, dwelling, tempat pertemuan dengan Yahweh. Tidak dibutuhkan lagi rumah kudus, tempat kudus di mana orang datang dan mengakui tempat itu kudus. Sebab tempat kudus Allah adalah tubuh kita. Tempat kudus Allah adalah tubuh kita. Bagi kita yang sudah berumur, kalau kita boleh mengulangi perjalanan hidup, kita mau mengulanginya dengan lebih baik. Lebih baik dari hari-hari dan tahun-tahun yang telah yang kami lalui. Betapa beruntungnya kalau sejak muda engkau benar-benar menghayati bahwa tubuhmu bait Roh Kudus. Engkau tidak mencemarkan dengan dosa, maka Allah akan bergerak, moving di dalam dan melalui hidupmu. Engkau akan terprotek, terlindungi luar biasa karena tubuhmu baitnya. Engkau akan menjadi bijaksana karena mulutmu menjadi mulutnya. Matamu menjadi tajam karena matamu menjadi matanya. Telingamu luar biasa karena menjadi telinga rohani dan telinga jasmani yang pasti bisa mendengar suara Tuhan setiap saat. Betapa beruntungnya kamu jika jauh-jauh hari, ketika bejana hatimu masih bersih dan belum dicemari oleh berbagai pikiran dan filsafat dunia, dan tubuhmu pun belum merekam segala hal yang jahat, engkau menjadi bait Roh Kudus. Tetapi bagi kita yang sudah tua, sudah berumur, bukan berarti telah tertutup kesempatan. Kita masih punya kesempatan. Saya ingat perkataan yang diucapkan oleh Ishak kepada Esau. Berkat telah kuberikan kepada adikmu, aku punya apa lagi? Maka meraung-raunglah Esau. Lalu ada solusi. Ishak berkata, jika engkau sungguh-sungguh, maka kuk akan dilepaskan dari bahumu. Tetap ada solusi. Dalam keterpurukan dan kehancuran Esau karena kesalahan dari pilihan dan tindakan masa lalunya. Kalau engkau sungguh-sungguh, kata Ishak, maka kuk itu akan diangkat dari bahumu. Kepada Bapak Ibu orang tua yang berumur di atas 50 tahun, di atas 45 tahun, engkau yang sudah dicemari dengan berbagai filosofi hidup dunia dan dagingmu telah merekam hal-hal buruk. Jika engkau sungguh-sungguh, engkau bisa melepaskan dirimu dari kuk itu. Berarti harus bekerja lebih keras, berusaha lebih sungguh-sungguh, saudaraku.
supaya kita bisa dilepaskan dari kuk itu. Kita yang sudah berumur, kita begitu mudah mengucapkan kata-kata. Kita mudah menilai orang. Kita mudah melakukan tindakan-tindakan yang sudah menjadi irama hidup kita. Bukan irama Tuhan, bukan irama Roh Kudus. Dan betapa sulitnya mensinkronkan gerak kita dengan gerak Roh Kudus. Tetapi kalau kau sungguh-sungguh, engkau bisa melepaskan dirimu dari kuk itu. Harganya sangat mahal. Tapi banyak orang-orang ya seumur saya atau sudah di atas 45 tahun tidak menyadari kesalahannya. Merasa dirinya itu sudah baik. Bahkan saudara yang mendengar suara kebenaran sudah merasa sudah lebih benar dari gereja lain, sudah merasa lebih benar dari orang Kristen lain yang tidak mendengar suara kebenaran, yang dalam pemikiran kita maaf mungkin kita pandang bodoh, kurang dewasa, kurang tepat atau agak sesat atau sesat sama sekali. Tapi kita sendiri belum mencapai tingkat ketepatan yang Allah kehendaki. Belum. Kita hanya punya sepotong kebenaran yang memang luar biasa, memang bisa lebih dari orang lain, tapi kita belum mencapai ketepatan yang Allah kehendaki. Jadi jangan puas diri. Ini kutujukan bukan hanya untuk saudara, ini juga saya tujukan untuk diri saya sendiri, saudaraku. Sebagai pemberita suara kebenaran, bahkan dipandang sebagai pencerah. Pencerah hebat. Tapi apakah yang kuucapkan yang mencerai pikiran orang semua telah kukenakan atau kulakukan? Itu masalah yang berbeda. Artinya bukan semua yang atau tidak semua yang kuucapkan sudah saya kenakan. Saya harus berjuang, saudaraku sekalian. Jangan berpikir Allah itu pelit. Allah itu perhitungan. Allah itu mengulur-ulur waktu untuk memberikan berkat-Nya. Allah itu penuh belas kasihan. Sangat baik. Ia tidak memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Ia tidak memberikan ular dan kalajengking untuk anaknya yang minta ikan. Lalu kalimat firman Tuhan mengatakan, Ia memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta padanya. Dia memberi yang baik. Jadi bertekadlah hai orang-orang muda. Sebab waktunya nanti orang tuamu seperti saya ini pasti akan meninggal dunia. Kamu yang sejak muda sudah mendengar firman ini, terimalah, optimislah bahwa kamu menjadi orang dalam tanda kutip sakti. Sakti mandraguna. Unggul. Excellent. Karena tubuhmu menjadi bait Roh Kudus. Kau memiliki pikiran perasaan Kristus. Mulutmu mengucapkan hikmat Allah. Matamu tajam dengan marifat dan kebijaksanaan dari surga. Telingamu peka mendengar suara Tuhan. Allah tidak bisa kompromi, saudaraku. Kalau pikiranmu kotor sedikit, tidak bisa. Kalau perasaanmu ada kebencian sekecil apapun, itu tidak membuat Tuhan nyaman. Kita yang sudah biasa melewati hari-hari yang mana kita merasakan kebencian, dendam sebagai kenikmatan. Benci, dendam dinikmati. Apalagi kalau bisa membalas
Dalam kebencian orang mengatakan setan kamu. Itu dinikmati. Dan itu merekam. Itu merekam dalam jiwa. Merekam di daging kita. Apalagi kuliner. Seks. Merekam dan menuntut. Makanya sebelum kamu rusak, kamu tidak merekam semua yang buruk itu. Dengar apa yang saya katakan ini. Kamu bisa menjadi sakti dalam tanda kutip mandraguna. Sakti mandraguna. Unggul luar biasa. Tidak dibutuhkan kecantikan, kegantengan atau penampilan wajah. Tidak dibutuhkan uang. Tidak dibutuhkan penampilan. Tak peduli kau dari suku apa, bangsa mana. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hatimu. Dan kau berkata, pakailah aku Tuhan. Kepada orang-orang tua, jika kamu sungguh-sungguh, kamu sudah tidak punya bagian lagi. Kamu telah menghabiskan umurmu dari 0 sampai 50 tahun, 45 tahun. Suka-suka kamu sendiri. Emangnya gampang merubahnya. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, Allah akan mengangkat kuk itu. Beri tepuk tangan. Maka berbahagialah kamu yang muda-muda ini. Apalagi kalau kamu orang tua, punya orang tua. Entah itu orang tua kandung, entah itu orang tua rohani. Yang membuat kamu bangun pagi bisa makan pagi. Pakai baju kuliah. Mau cari apa? Mau cari apa? Kecuali kamu menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan orang tuamu suatu hari ketika meninggal dunia, dia bisa berpuas diri dan bangga di hadapan tahta Kristus. Karena perjalanan hidupnya tidak sia-sia selama di dunia. Tidak perlu medali dari manusia. Tidak perlu piala dari presiden atau dari pemerintah. Dia hanya menantikan piala dari Tuhan Yesus Kristus. Buka mata kamu dapat makan pagi. Siang kamu makan, kuliah kamu dibiayai. Mau cari apa? Jangan nonton apa yang tidak perlu kamu tonton. Hari ini saya membaca satu pernyataan dari anak usia 22 tahun. Wah, luar biasa. Bagaimana dia bergumul untuk mengikuti suara kebenaran. Panjang, saudaraku. Bagaimana dari 10 orang yang mau ke Jerman, sama surat-surat telah dipenuhi, hanya dia yang tidak lolos. Tapi dia sudah berdoa, kalau aku ke Jerman menjadi rusak, jangan aku ke Jerman. Wah, hebat sekali anak ini. Bagaimana dia menggumuli, saya bacakan semua. Dan saya terkagum-kagum, saya salut. Luar biasa anak ini. Saya punya tante yang membiayai saya nanti di Jerman. Tetapi tidak membiayai saya kalau kuliah di sini. Jadi sekarang dengan usia 22 tahun, apa saya terlambat. Saya belum kuliah, teman-teman saya sudah membuat skripsi. Ada yang sudah membuat usaha sendiri. Saya membantu mama saya membuat kue basah. Saya bilang enggak nak. Tapi dalam hati saya akan telepon kamu. Saya belum telepon, ingetin saya. Saya telepon kamu. Mama saya bisa, saya mau kerja dulu supaya saya bisa kuliah. Kamu tidak punya orang tua yang mampu, kau mesti punya orang tua rohani yang mampu. Orang-orang seperti ini mesti dikuliahkan. Tepuk tangan boleh. Tidak harus di STT Ekumene, di mana saja. Tetapi kalau di STT Ekumene bagus, saya berkata kayaknya kamu bakat jadi pendeta ini. Wah, kalimat-kalimatnya bagus, saudara. Itu di episode berapa nak? 408 atau 406. Episode sudah 406.
Tapi yang muncul mungkin 403 ini mungkin. Makanya saudara, saya punya kerinduan. Yang mau terlibat boleh, yang enggak jangan merasa ini cari dana nih, enggak. Di kota-kota besar mestinya ada orang-orang Kristen yang mau mengasuh anak SMP SMA yang enggak mampu atau setengah mampu. Atau mampu tapi orang tuanya enggak jelas. Sekolahkan di sekolah negeri yang murah atau sekolah mana saja, tapi pulang ke rumah dengarkan suara kebenaran. Ajak doa pagi. Didik, lulus SMA baru kita kuliahkan. Mau STT Kumene, mau di mana. Bisa kalau satu keluarga Kristen yang mampu bisa menghidupi 5 anak wanita, 5 pria, entah itu pemuda atau pemudi. Waduh. Di beberapa kota saya sudah hubungi orang-orang. Lalu saya bilang rawat mereka. Bawa ke rumahmu, kalau rumahmu kurang besar, sebelahnya punya rumah kontrak, kamu kontrakin. Kamu kontrol dia. Kalau tidak mampu di bawah SMP atau SD, kamu berat ngurusnya, ya udah SMP SMA aja. SMA 3 tahun kita hajar firman, dari 10 pasti 9 atau 8 yang kena. Coba kalau ada orang-orang yang mampu bisa menolong mereka. Tetapi ingat, pecinta suara kebenaran harus mendengar suara kebenaran. Nanti setelah lulus SMA baru kita daftarkan ke Akabri, kepolisian, mau jadi bidan, mau jadi, ya terserah. Kalau mampu jadikan dokter, jadikan praktisi hukum, saudara. Kalau ngurus anak sendiri berapapun dibayar. Kalau anak orang udah kayak anak kucing. Ngerti maksud saya? Kalau anak sendiri, anak manusia. Kalau anak orang kayak anak kucing. Gak peduli mau jadi begal atau jadi pelacur. Maaf. Gak peduli. Paham gak apa yang kita lakukan itu akan tercatat di kekekalan. Nah kalau anak-anak muda yang masih bersih, dari muda diasuh terus menjadi bait Roh Kudus, itu senjata-senjata Allah yang luar biasa. Katakan amin. Aminnya pelan ini kali ini. Kenapa? Mikir apa? Amin. Kita buktikan bahwa Allah yang disembah oleh pecinta suara kebenaran Allah yang benar. Kita buktikan lewat perjalanan waktu. Berapa banyak orang yang akan kita kasihi. Jangan semua mesti ke STI Kumene. Kalau STI Kumene ya pasti harus. Ini pendaftaran kali ini kita menerima 2 prodi. PAK dan teologi saja. S1, S2 dan S3. Dulu ada PAUD, ada pastoral counseling. Nggak usah deh. Karena PK PAUD itu bisa masuk PAK. Kalau pastoral counseling bisa masuk teologi, nanti tinggal diberi konsentrasi saja. Karena sekarang sekolah sulit, saudara. 1 prodi itu luar biasa. Kalau kita punya 9 prodi, tiap tahun kita mesti mengajukan borang. Duh lelahnya, duh capeknya. Cukup teolog dan PAK. PAK bisa jadi guru PAUD, bisa. Teologi jadi pastoral counseling juga bisa. S1, S2, S3. PK PAUD juga belum ada S2-nya. Nomenklaturnya belum ada. Sejauh yang saya tahu. Ya sudah, S1, S2, S3 semua linear saja, saudara. Tapi ada orang-orang yang bisa sekolah. Bukan hanya teologi. Ada beberapa yang sudah saya bilang, nak kamu ambil lawyer setelah ini. Kamu udah dilengkapi dengan teologi S1 dan sarjana teologi, sekarang kamu masuk lagi ambil lawyer. Yang satu bilang, kamu bisa gak sekolah sutradara? Jangan hanya semua jadi pendeta, jadi sutradara. Bikin film. Nanti kalau ada pendaftaran ABRI atau pendaftaran kepolisian, yang lulus kita kirim. Daftarkan diri. Gak punya uang, kita bayari. Maksudnya harus pergi ke Magelang lah atau ke Semarang lah. Kita yang membiayai.
Ada yang sudah S1 teologi yang sudah dilengkapi dengan suara kebenaran. Ambil sospol, sosial politik. Kamu berpolitik, tapi politik yang benar. Jadi anggota DPR, jadi anggota partai. Nggak masalah, tapi jadi berkat di situ. Jadi bait Roh Kudus tidak harus di gereja, dimanapun kau berada, supaya kau bisa moving di situ. Karena Allah mau moving di situ, Allah mau bergerak di situ. Makanya saudara-saudara kalian yang sekolah di STT Ekumene, kamu mesti jadi orang rajin, giat. Teologianya harus mampu, Yunani, Ibrani bagus, Inggrismu harus lancar. Saya tanya dosen bahasa Inggris, capek Pak kalau dari daerah? Berat. Beratnya bukan karena kamu dari daerah, beratnya karena kamu tidak rajin. Tiap hari kalau kamu menghafalkan 10 kata, bisa 15 kata, coba bayangkan. Kalau 1 bulan 500 kata, atau 1000 kata, kamu hebat. Dan itu bisa, kamu masih muda. Aduh, itu bisa. Orang mesti berambisi. Kau buka YouTube, jangan nonton yang enggak-enggak. Di situ ada banyak pelajaran bahasa Inggris yang gratis. Kamu gak bisa bahasa Inggris hari ini udah gak laku. Anak-anak SD sudah bisa bahasa Inggris, tahu? Jangan jadi guru sekolah minggu, muridmu bisa berbahasa Inggris. Kamu pakai bahasa Jawa. Gak apa-apa pakai bahasa Jawa untuk temanmu yang bahasa Jawa. Bahasa Inggris. Jangan muridmu berbahasa Inggris, kamu bahasa Batak. Bahasa Batak bagus, harus dilestarikan. Tapi kamu mesti punya kemampuan rajin belajar. Tetapi lebih dari itu juga suara kebenaran. Makanya kalau ada acara-acara, saya bilang semua hadirkan mahasiswa STT. Hadirkan, dengar saya ngomong. Supaya tidak sia-sia. Sampai kita beli bus. Pak Agustinus, Ibu Esther beli bus. Punya bus sendiri kita. Berapa? 2 atau 3? 2 ya, mestinya 3. Nanti ada kayak Metro Mini juga kan. Dan mahasiswa kita ratusan. Bisa ya, berapa ratus ya? 400-an, 300 sekian ya. Waduh, yang di asrama hampir 400 kali nggak ya dengan yang mahasiswa-mahasiswa ini. Waduh, luar biasa. Ya kalau kita nggak punya bus gimana? Mau jalan kaki dari asrama ke kampus itu. Sampai Mall Arta Gading pun membantu meminjamkan busnya. Coba. Makanya saya berutang kebaikan dengan mall ini. Ya. Yang di asrama berapa? 300 berapa? Oke. 300 sekian gitu. Tahun depan bisa 500. Kalau kumpul semua 600. Buset. Ini kalau perang ini udah jadi 1 batalion ini. Tepuk tangan. Ibu Linda, you came from Sydney, right? You have to support our STT. Thank you. Aduh, mantap benar saudaraku. Makanya kalau Pak Eras khotbah dapat kolekte, itu tidak jadi rumah mobil Pak Eras. Bagaimana jadi dukungan untuk sekolah-sekolah Alkitab juga di daerah. Nah, cita-cita saya tadi, saya bukan cita-cita, saya doakan, saya gumuli. Kalau bisa ini terjadi, berapa banyak orang muda yang dipersiapkan. Bukan hanya kita kasih dana bisa sekolah. Jadi sekolah setelah besar jadi koruptor buat apa? Kita sekolahkan jadi aparat, setelah jadi aparat dia meras orang untuk apa? Harus diperbaiki dulu mentalnya. Diperbaiki dulu karakternya. Baru. Ini yang muda-muda, yang wanita-wanita yang lulus jadi bidan. Jangan hanya bisa baca Alkitab, membaca kitab Mazmur. Tapi juga ketika ibu hamil dia bisa menolong ke daerah-daerah. Serius, betul kan Pak?
Saya bilang, Pak, nggak ada Pak Agustinus. Beliau lagi tidak hadir. Biasanya selalu hadir, tidak pernah tidak hadir. Gitu ya Pak Riko. Makanya bagi kalian yang mau jadi bidan, ayo sekolah bidan. Pak, saya takut lihat darah. Ya udah, jangan jadi bidan. Kalau jadi bidan mesti lihat darah, berani. Saudara, hari ini puasa yang ke-12, hari Rabu, besok hari Kamis kita jam 6 menyongsong Jumat Agung. Saya tidak tahu besok itu kita bagaimana ya, apakah nyanyi atau firman lalu nyanyi dan lain-lain. Pasti ada variasi, selalu ada tema-temanya, saudara. Saya mengajak saudara serius berurusan dengan Tuhan, memikirkan kekekalan. Saudara tidak akan pernah menyesal. Sebagaimana saya juga memaksa diri berurusan dengan Tuhan, memikirkan kekekalan, tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab, bekerja, berusaha, ya, menjaga kesehatan dan lain-lain. Besok jam 6, ya bukan setengah 7, besok jam 6 kita sudah kumpul di sini. Lalu kepada yang muda-muda, kamu penuhi itu apa karpet-karpet, bisa berlutut ya. Jumat nanti jam 11 kita ibadah Jumat Agung di sini, disertai perjamuan kudus. On site hadir. Lalu Jumat sorenya jam 5 bukan jam 6. Nah itu kita ada acara lagi untuk doa dan nanti saudara akan lihat. Hari Sabtu itu ada acara The Warrior Project untuk Easter Celebration jam 4. Biasanya Sabtu jam 4 kita doa, kali itu dipakai The Warrior. Ya, mari kita bangkit berdiri saudaraku sekalian. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Pak Riko silakan berdoa. Amin. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Sekali lagi, sampaikan dengan tulus. Menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat memandang, dapat ku memandang. Sekali lagi katakan, dapat memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Kiranya apa yang kami lantunkan ke hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya kerinduan hati kami, satu-satunya pribadi yang paling kami ingin jumpai. Yang mulia, kami bersyukur kami ada di sini dan Tuhan terus mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu. Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami telah menerima nasihat yang indah bagi kami. Ya Tuhan, kiranya memberkati hamba-Mu, Gembala Sinode kami Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan menjagai hamba-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan tetap memakai hamba-Mu dengan heran, dengan kuasa yang daripada-Mu.
Tuhan kiranya juga memberkati seluruh anggota keluarganya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang mulia Bapa di surga, persembahan umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah mereka semua Bapa dalam usaha pekerjaan mereka. Yang mulia Bapa di surga, sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami memohon segala berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, terimalah segala berkat yang melimpah dari Elohim Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sanggup ku jadi